Proses pembelajaran terhadap lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap proses pembelajaran yaitu apabila lingkungan nyaman dan efektif akan mendukung kegiatan pembelajaran, maka proses pembelajaran yang dialami oleh siswa tersebut akan mengalami secara baik dalam keberhasilan siswa. Nah, kita tahu guru itu sebagai manajer dalam suatu kelas. Maksudnya yang menjadi mediator dalam kelas. Dia yang mengontrol kelas itu. Dan guru itu terlebih dahulu dia menyiapkan perangkat. Kalau dia di jurusan yang lain, dia adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau kita di BK ini, yang kita pakai adalah RPL. Dan guru itu juga dia mengevaluasi siswa, sehingga siswa juga mampu mengoreksi dirinya sejauh manalah kemampuan yang dia miliki. Baik, saya akan membaca yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dalam siswa. Yang dipengaruhi dalam diri siswa seperti kemampuan yang dimilikinya, seperti motivasi belajar ini menyukai pembelajaran yang diberikan oleh guru. Minat Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar dan pembelajaran. Jadi saya angkat yaitu siswa. Siswa itu adalah peserta didik. Jadi siswa sering terpengaruh tentang masalah dalam kelas. Itu apa masalahnya? Pertama, tadi saya terlambat masuk. Itu yang mempengaruhi kesalahan dalam kelas, tidak tepat waktu, tidak sewaktu waktu. Jadi bagaimana cara yang mempengaruhi hasil belajar yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik yang saya maksud yaitu seperti suhu dan udara. Contohnya di lingkungan tersebut nggak ada sampah, maka dalam proses belajar siswa tersebut dapat belajar dengan nyaman dan efektif. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Di lingkungan sosial juga ada tambahan dua yaitu orang tua dan masyarakat. Di orang tua tersebut, orang tua dapat mendorong si anak tersebut untuk belajar lebih giat. Misalnya melengkapi fasilitas anak tersebut. Contohnya dan dulu tanpa guru siswa tidak akan bisa belajar, dan tanpa guru kita tidak bisa dapat ilmu yang lebih jelas. Jadi guru ini mempunyai faktor yang sangat penting bagi siswa ataupun bagi masyarakat, karena guru ini juga bertujuan. Nah, tujuan guru ini juga antara lain yang pertama, dia bisa menyalurkan semua pembelajaran atau informasi yang dia dapat atau yang dia pelajari selama dia belajar, dia akan menyalurkan kepada siswanya. Maka siswanya juga yang akan dia ajari akan malas, akan merasa tidak semangat. Nah, dia merasa memiliki semangat yang baik, maka siswa juga akan memiliki rasa belajar yang sangat kuat dan juga rasa belajar yang sangat bagus. Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar pembelajaran itu saya ambil pengaruh dari siswa. Tanpa siswa, proses belajar dan pembelajaran tidak dapat terlaksana. Karena tanpa siswa, guru tidak dapat menyampaikan pembelajarannya. Yang bisa mengaruhi proses dan hasil belajar siswa itu dari siswa itu sendiri. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Fisik, contohnya pendengaran. Misalnya walaupun guru menjelaskan di depan,
jika pendengaran seorang siswa kurang bagus, maka apapun yang disampaikan oleh guru tersebut tidak dapat dipahami oleh siswa tersebut. Gangguan oleh teman. Seorang siswa sudah fokus untuk belajar, jika diganggu oleh temannya sendiri, maka temannya tersebut tidak fokus untuk belajar. Jadi faktor yang mempengaruhi proses dan belajar, hasil belajar dan pembelajaran itu lingkungan. Nah, lingkungan belajar yang nyaman dan efektif akan mendukung kegiatan proses belajar anak. Salah satu aspek terpenting keberhasilan dalam pembelajaran itu menciptakan lingkungan yang nyaman. Akan dapat menjadikan peserta didik fokus kepada pembelajaran yang diberikan, seperti terhindar dari hal-hal yang negatif seperti merokok, narkoba, dan bebas. Topik yang saya bawa pada siang hari ini yaitu seorang siswa yang tidak mampu belajar. Ada 3 faktor, yaitu 1, siswa tersebut malas dalam rangka melaksanakan tugas atau memberikan tugas di luar sekolah. Yang diharapkan oleh seseorang. Misalnya ada orang lain yang masih belum tercapai cita-citanya dan terus berjuang dan selalu berjuang supaya apa yang dia mulai dapat tercapai. Sekian, terima kasih. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses hasil belajar dan pembelajaran? Salah satunya saya ambil lingkungan. Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lingkungan belajar yang nyaman dan efektif akan mendukung kegiatan pembelajaran belajar berjalan dengan kondusif. Mencipta kondisi lingkungan belajar yang efektif adalah salah satu aspek terpenting keberhasilan dalam pembelajaran. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar itu saya mengambil materi, di mana secara umum materi ini adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya dapat diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Di mana seorang guru sebelum ia terjun dalam pembelajaran, seorang guru itu mempersiapkan apa materi yang dia sampaikan dalam kelas tersebut. Dan tujuan materi ini juga bagaimana juga seorang guru mempersiapkan materinya, dan bagaimana juga seorang guru mempersiapkan diri untuk menjelaskan materi yang dia sampaikan kepada siswa tersebut, sehingga seorang guru tidak susah-susah menjelaskan apa yang proses belajar dan pembelajaran. Saya ambil di sini saya mengambil salah satu bagian dari faktor-faktor tersebut, yaitu tujuan. Di mana tujuan belajar ini adalah untuk memperoleh hasil belajar dan untuk mengembangkan bagaimana kemampuan membangun watak dari seorang siswa tersebut. Jangan hanya kita datang aja dari rumah pergi untuk ke sekolah ataupun di lingkungan kampus hanya untuk mengikuti ataupun hanya ingin mengikuti aja ataupun ingin bersama teman tanpa ada dalam benak kita apa tujuan kita untuk datang ke sekolah ataupun datang di kampus tersebut, tanpa memikirkan apa tujuan kita untuk belajar, tanpa memikirkan apa tujuan kita belajar dalam kelas tersebut. Silakan dengarkan dan hasil belajar siswa. Jadi saya faktor itu tujuan. Jadi seorang pelajar itu harus mempunyai tujuan yang jelas.
walaupun seberapa rajinnya dia sekolah, kalau tidak mempunyai tujuan yang jelas, itu akan sia-sia. Jadi seberapa kuat dorongan atau motivasi dari orang tua. Jadi kalau tidak melalui diri seorang pelajar untuk minat belajar atau ada tujuan ke depan, saya akan mau jadi apa ke depan, saya akan lakukan apa ke depan. Jadi seberapa kuat dari dorongan dari orang tua itu akan sia-sia. Tidak ada Dari faktor yang mempengaruhi proses dan masih belajar itu faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan ini ada dua, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dalam arti lingkungan sosial ini diartikan sebagai suatu lingkungan di mana setiap individu atau anggota melakukan hubungan atau interaksi sosial, tidak hanya interaksi sosial yang berlangsung, namun di dalam suatu lingkungan sosial juga dapat berlangsung kerjasama dan berbagai kegiatan bersama. Lingkungan dapat mempengaruhi proses belajar. Nah, Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Saya mengambil faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Saya mengambil faktor siswa, di mana faktor siswa ini salah satunya dalam kondisi kesehatan, di mana kondisi fisik ini tidak mendukung proses pembelajaran. Contohnya siswanya itu sedang sakit, dan ketika siswanya itu sakit, pasti proses pembelajaran itu akan terganggu, dan yang namanya proses pembelajaran itu tidak akan terjalankan dengan baik. Yang kedua, kondisi psikus yang contohnya, yang artinya itu kondisi semangat, contohnya seperti minat, di mana minat ini sangat berpengaruh dengan proses belajar. Tanpa adanya minat siswa, proses belajar tersebut tidak akan adanya tujuan, tidak akan adanya Oke, cukup 2 ya. yang terbaik. Baik, salah satu faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar, mempengaruhi proses dari belajar dan pembelajaran, yaitu saya ambil contoh salah satunya yaitu tujuan. Kita tahu terlebih dahulu tujuan adalah kita tahu terlebih dahulu bahwa tanpa tujuan kegiatan belajar dan pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik, karena tujuan merupakan hal yang mendasari terbentuknya proses belajar dan pembelajaran antara siswa dan guru. Contohnya kita saat ini pasti sebelum kita melangkahkan kaki dari tempat tinggal kita menuju kampus ini, pasti kita berpikir bahwa apa tujuan saya datang ke tempat ini sebelum saya menerima pembelajaran dari dosen saya. Berarti kita mempersiapkan diri untuk kedepannya, apalagi kita adalah calon guru masa depan. Jadi kan kita harus berpikir bagaimana saya mempersiapkan diri saya agar saya bisa menjadi seorang guru yang benar-benar baik dan benar-benar bisa dicontoh.